Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sebagian suara rakyat Eja Poma. Hari ini kita coba membahas hasil survei terbaru dari indikator politik Burhanuddin Muhtadi terhadap elektabilitas Ganjar yang anjlok jatuh akibat penolakan terhadap kedatangan tim sepak bola Israel untuk pertandingan dalam U20. Kenapa sampai elektabilitas Ganjar tergerus? Harus dipercaya bahwa mayoritas Indonesia Timur adalah pendukung Jokowi yang langsung diturunkan kepada Ganjar. Apa yang terjadi saat ini? Hampir 80% masyarakat yang ada di Indonesia Timur kecewa atas statement Pak Ganjar. Dia mengatakan bahwa dia menolak kedatangan tim Israel. Pak Ganjar adalah idola dari penduduk di Indonesia Timur. Itu rata-rata sangat mengidolakan Pak Ganjar seperti mereka mengidolakan Pak Jokowi. Kekecewaan hampir di seluruh medsos, kami di NTT, medsos di Sulawesi, medsos di Papua, semua menunjukkan kekecewaan dan tidak akan memilih Pak Ganjar. Dan saya meyakini bahwa yang terjadi ini akan sangat mempengaruhi di survei berikutnya terhadap elektabilitas Pak Ganjar. Pasti akan turun. Minimal dia tidak akan menjadi nomor satu lagi. Padahal apa yang dilakukan Pak Ganjar itu sangat mulia, yaitu kedaulatan bangsa ini yang Pak Ganjar ngomong bahwa Indonesia secara aturannya memang tidak pernah bisa bekerja sama dengan Israel. Israel tidak akan pernah bisa menyanyikan lagu negaranya di Indonesia, tidak akan pernah bisa mengibarkan benderanya di Indonesia. Itu penyebabnya. Kenapa harus sampai terjadi seperti ini? Saya sudah tinggal mau melakukan malah terjadi protes. Protes bukan protes biasa, protes yang langsung seolah-olah mewakili pemerintah, karena Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah itu adalah representatif dari pemerintah Republik Indonesia, yang dimana Pak Ganjar, Pak Koster itu dari PDIP, Presiden Indonesia dari PDIP. Nah, tetapi memang kita melihat Pak Yusuf Kala pernyataannya di Metro TV tadi malam, bingung juga. Seorang Yusuf Kala, mantan wakil presiden 2 kali, harus bingung. Kenapa? Bagaimana bisa gubernur tidak setuju tetapi presiden setuju? Itu sangat tidak elok. Mana seharusnya gubernur kan di bawah presiden. Nah, jadi FIFA mau dengar gubernur atau mau dengar presiden? Ada apa di belakang ini begitu? Ada indikasi apakah Pak Jokowi takut dengan Ibu Mega karena yang memerintahkan untuk menolak kepada Ganjar dan Pak Koster adalah Ibu Megawati. Nah, ini
berat ini belum begini. Ini Ganjar terjebak dalam keputusan PDIP. Berseliweran sekarang di televisi, di medsos, coba dibenarkan, coba dicari pembenaran atau coba dipasang badan oleh PDIP bahwa apa yang dilakukan Ganjar itu adalah benar. Tapi selama ini PDIP itu bukan begitu, bukan itu tampilannya. Ini tampilan menolak Israel, ada tampilan kadrun, menghubung-hubungkan politik dan sepak bola, apalagi bahwa agama nanti gitu. Bukan tampilan PDIP seperti begini. Benar. Nah, apa sampai saat ini kekecewaan netizen penggemar berat Ganjar atau salah satu juga penggemar PDIP bertanya-tanya, ada apa yang melatar belakangi, kenapa sampai mengubur mimpi anak muda kita, walaupun anak-anak muda kita ini akan bermain di Piala Dunia U20 ini bukan karena lolos kualifikasi, tetapi karena faktor tuan rumah. Tetapi proses untuk menuju ke pertandingan nantinya itu, pelatihannya sudah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Dibuang begitu percuma saja. Ada kekecewaan dari Sintayong, pelatih Indonesia, ada kekecewaan dari asistennya sampai menangis. Kenapa Israel dan Palestina aja bisa bermain bebas di Piala Dunia? Kenapa kita yang harus repot dengan mereka, malah kita yang akhirnya disanksi oleh FIFA? Begitu. Itu pertanyaan itu. Kenapa hal ini harus terjadi begitu? Nah, FIFA sepertinya tidak ada di membuka ruang nego, membuka ruang seperti Pak Erick Thohir sudah pergi katanya. Sepertinya tidak ada lagi banyak negara kok yang siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Wah, sakitnya sekali. Seperti tidak ada apa-apanya kita Indonesia. Benar. Dan ada apa sebenarnya ini? Benar-benar wibawa, apakah ada mau menjatuhkan wibawa pemerintah? Tetapi siapa yang mau menjatuhkan? Masa Ganjar mau menjatuhkan wibawa pemerintahan Pak Jokowi? Kan tidak mungkin, logikanya ada di mana? Begitu. Apakah ini kesalahan pencitraan? Pencitraan yang benar-benar masuk got gitu. Apakah ini yang terjadi? Apakah pencitraan ini benar-benar pencitraan yang kecebur got? Niatnya bahwa dengan coba menolak, tetapi bahwa ada keputusan yang lebih kuat, tapi PDIP sudah menolak, akhirnya mendapat banyak suntikan lagi dari kadrun-kadrun yang bersimpatik. Nah, ini sekarang sudah tidak dapat dari kadrun, malah cebong bisa kepanasan lari dari tungku karena sudah panas. Banyak sekali pernyataan yang sangat kecewa terhadap Pak Ganjar. Dan kecewanya betul-betul dalam. Sampai bertanya, ada apa Pak Ganjar? Kenapa Pak Ganjar seperti itu? Ada pendapat Adiana Pitupulu, anggota DPR dari PDIP, mengatakan bahwa apakah hanya seorang Ganjar bisa menggagalkan atau membuat FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia? Ya, ini menurut saya Adiana Pitupulu logikanya kacau, terbalik-terbalik, terbolak-balik, kacau dia logikanya. Nanti ditanya lagi, apa juga sih Ganjar hebatnya sampai setiap survei elektabilitasnya jauh melambung tinggi dari semua paslon yang lain? Buat apa lagi, buat apa dia? Nanti kan orang tanya kembali seperti itu.
Jadi tidak usah buat pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya pertanyaan yang tidak masuk akal. Akui saja bahwa kredibilitas Ganjar, seorang yang punya elektabilitas tinggi yang akan menggantikan, seolah-olah dia nanti yang betul-betul sangat pasti yang bisa menggantikan pemerintahan saat ini, ya pasti mau tidak mau suaranya saat ini sudah didengar. Suaranya saat ini sudah didengar. Begitu. Nah, didengar oleh siapa? Didengar oleh siapa? Didengar oleh masyarakat. Nah, sekarang efek masyarakat yang pro dan efek masyarakat yang kontra, yang betul-betul terekspos di media adalah yang kontra, yang pro yang diam-diam aja. Walaupun secara persentase mungkin lebih banyak yang pro untuk Israel itu tidak datang bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia ini. Begitu. Tetapi medsos dari ujung timur sampai barat, dari Sabang sampai Merauke, ya semua, apalagi para pecinta sepak bola, semua mengutuk Pak Ganjar. Kasihan Pak Ganjar, walaupun niatnya sebenarnya bukan seperti itu. Niatnya benar, niatnya dia sesuai konstitusi aja dia. Gitu. Itulah bagian suara rakyat cukup prihatin dengan kejadian ini. Pak Ganjar sampai dihujat anak istrinya, saya rasa itu tidak fair, tidak boleh. Pak Ganjar juga bukan maunya, dia hanya membicarakan konstitusi, apa yang diamanatkan oleh konstitusi itu sendiri. Kesimpulannya bahwa kita kecewa atas tidak bisa tampilnya Indonesia di Piala Dunia U20, tapi kita selalu memberi semangat agar tetap semangat, tetap berlatih terus untuk menyongsong pertandingan-pertandingan yang lain apabila tidak mendapat sanksi dari FIFA yang cukup lama. Semoga ini bisa mencerahkan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.